Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak. Panen raya dilaksanakan di 43 titik se-Indonesia dan dilakukan secara simbolik di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Panen raya serentak di 43 titik se-Indonesia dipimpin secara simbolik oleh Presiden Prabowo di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan meliputi panen tebu dengan didampingi oleh TNI Angkatan Udara di 8 titik lokasi, panen padi di 31 titik lokasi bersama dengan TNI Angkatan Darat dan panen kedelai dengan TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI dalam mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional. Selain memimpin panen raya serentak, Presiden Prabowo juga meninjau stand-stand program TNI dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dari 2000 habis di tempat, semua rata-rata seperti itu. 2 bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. Kementerian Perindustrian mendorong percepatan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa wacana pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional dalam RUU Kawasan Industri masih berupa konsep, akan dibahas lebih lanjut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ia pun menegaskan pembahasan RUU Kawasan Industri pada prinsipnya merupakan komitmen pemerintah untuk melaksanakan kemudahan berusaha di dalam negeri. Sementara itu, Kemenperin mencatat kawasan industri di tanah air telah menyerap 2,35 juta tenaga kerja. Angka ini meningkat 15% dari 2024 dengan realisasi investasi mencapai 6,744 triliun rupiah. Semua RUU kawasan industri itu kita akan bahas dengan DPR dalam rangka untuk prinsipnya adalah ease of doing business, di mana nanti akan ada kemudahan dan tentu juga dalam rangka kita membuat kawasan-kawasan industri kita lebih atraktif pada investasi. Kira-kira itu. Jadi permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul dan timbul di lapangan di kawasan-kawasan industri itu nanti sebisa-bisanya akan kita masukkan di dalam pasal-pasal, dalam ayat-ayat, sehingga nanti setelah RUU nanti diketok itu mudah-mudahan bisa menjawab semua. Di Istana Merdeka Jakarta hari Kamis, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani melaporkan realisasi investasi Indonesia sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah dan menyerap 1,4 juta pekerja. Rosan menegaskan capaian tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia di tengah dinamika geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah. Dari target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam 1 tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Banjir yang merendam kawasan Merelan, Kota Medan, Sumatera Utara tak menghentikan warga untuk berburu bahan bakar subsidi.
Demi mendapatkan Pertalite, para pengendara rela antre berjam-jam di tengah genangan air. Genangan banjir yang menutupi area SPBU Pasar 3 Marelan Raya tidak membubarkan antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4. Para pengendara tetap sabar menunggu giliran mengisi Pertalite meski banjir menggenang hingga di atas mata kaki. Sebagian bahkan rela menuntun dan mendorong kendaraan agar tetap bisa masuk ke area pengisian. Bagi mereka, Pertalite menjadi kebutuhan penting untuk menjalankan aktivitas mencari nafkah. Karenanya mereka tetap memilih menunggu hingga mendapatkan BBM. Kurang lebih hampir setengah jam saya udah di sini nih. Baru nyampe langsung antri seperti ini kak. Kenapa kok bisa kelangkaan gini BBM? Apa ada unsur-unsur apa semua ini? Kita nggak tahu. Kita bayar kok, bukan kita ngutang. Bukan kita utang-utang bayar di SPBU ini, kita kontan. Tapi kelangkaannya dari semalam nggak kebagian, kita tutup. Selain di SPBU Marelan, antrean panjang juga terjadi di sejumlah SPBU lain di wilayah Sumatera Utara. Para pengendara berharap pasokan BBM tetap terjaga agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM jenis Pertalite di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung mengular hingga ratusan meter. Untuk mengatasi antrean tersebut, pemerintah berencana membentuk tim guna melakukan pengawasan dan penindakan. Antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM jenis Pertalite di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung mengular hingga ratusan meter. Hal ini memicu banyaknya keluhan dari masyarakat dan dikhawatirkan menimbulkan gangguan Kamtipmas di Bangka Barat. Untuk itu, unsur Forkopimda Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung melakukan rapat bersama pihak SPBU guna membahas antrean yang mengular ke jalan raya. Dari hasil rapat, pemerintah meminta pihak SPBU untuk tidak bermain-main dengan BBM subsidi dan pendistribusiannya harus tepat sasaran serta sesuai aturan. Ya, tapi kita lihat tadi nggak ada pengurangan dari Pertamina. Saya berharap semua pengusaha SPBU mengikuti aturan yang ada. Ya kan kita sudah tahu kan ada barcode untuk mengisi Pertalite, ya kan mengisi solar subsidi. Ini dijalankan dengan baik. Jangan sampai ada kendaraan-kendaraan yang tidak bertanggung jawab mengisi berulang-ulang. Makanya tadi kami lapor Forkopimda. Kita bersama pihak polisian. Kami lihat kan hari ini kan Pak Kapolda sudah menginstruksikan anggotanya untuk melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi ini. Kedepannya, pemerintah bersama unsur terkait berencana membentuk tim untuk mengawasi dan melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran. Kalau stok untuk BBM nasional itu rata-rata di 14 sampai 40 hari, itu berbeda-beda ya, karena ada yang mungkin sekarang Pertalite dan biosolar rata-rata sekarang di 15 harian. 15 hari. Nah, ini yang tugas kami adalah untuk mengurai bagaimana itu sampai ke SPBU ini bisa lebih cepat, karena di beberapa titik mungkin yang harus kami resolve itu secara segera supaya tidak terjadi antrian. Sementara itu, pihak PT Pertamina menyampaikan stok BBM dalam negeri saat ini dalam kondisi aman. Sebelumnya, BPH Migas dan PT Pertamina menduga kelangkaan BBM yang menyebabkan antrean panjang diakibatkan oleh peralihan penggunaan BBM dari jenis Pertamax ke Pertalite serta penyalahgunaan BBM bersubsidi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung memastikan stok bahan bakar minyak nasional dalam kondisi aman, bahkan lebih dari cukup. Sementara terkait dengan antrean yang terjadi di sejumlah daerah, Kementerian SDM meminta BPH Migas dan PT Pertamina untuk cek langsung identifikasi penyebab masalah. Jadi untuk ketersediaan BBM untuk seluruh wilayah kita lakukan evaluasi. Jadi saya dari Kementerian SDM sudah minta kepada BPH Migas untuk melakukan pengecekan bersama PT Pertamina
Jadi apa permasalahan yang ada di lapangan? Jadi ya kita sudah identifikasi. Yang pertama ketersediaan BBM di terminal terpadu. Ini pengiriman itu relatif lancar. Kemudian distribusi dari terminal terpadu ke SPBU ada hambatan transportasi atau bagaimana? Ya kita juga sudah turunkan tim ke lapangan. Jadi untuk ini ya kita akan selesaikan permasalahan ada antrian-antrian di SPBU di beberapa daerah. Stoknya aman berapa daerah Pak sejauh ini? Per daerah. Pak, tapi stoknya aman Pak? Tapi stoknya Stok aman.